Oke, pagi ini kita fokus ke latihan soal yang kemarin ya. Jadi untuk lebih memahami penyelesaian persamaan diferensial. Nah, eh, apa namanya? Soal kemarin kan ada dua. Yang pertama itu persamaan diferensial orde satu. Kemudian yang kedua adalah persamaan diferensial orde tinggi atau orde 2 kebetulan di sini. Jadi yang kedua ini mestinya kita konversi dulu menjadi sistem persamaan diferensial baru diselesaikan. Nah, di bawah ini ada catatan pengerjaan dapat berbantuan Excel. Maksud saya Excel itu adalah Anda bisa menggunakan Excel untuk melakukan perhitungan perhitungan apa namanya step by step-nya itu bisa dilakukan menggunakan Excel. Nah, tentu kalau cara penggunaan Excel tentu tidak diajarkan, tentu itu adalah pengetahuan umumnya dan saya kira mudah dipelajari, Anda tinggal googling di internet. Oke, soal nomor 1 dulu. Diketahui dy per dx sama dengan x plus y. Di sini. Ini ya. Dy per dx sama dengan x plus y. X plus x kali y dengan y0 sama dengan 1. Nah, di sini ditentukan y di titik 0,3 dengan langkah h sama dengan 0,1 menggunakan Bethe-Hund dan RK orde 3. Maka kalau kita mau mencari solusinya, pertama kita rubah dulu persamaan ini menjadi persamaan y aksen sama dengan x plus x kali y. Ya, dengan y0 sama dengan 1 dan h-nya 0,1. Nah, kalau demikian maka fx, y itu adalah sama dengan y aksen sama dengan x plus x kali y. Karena yang ditanya di y 0,3, maka kita bisa hitung langkahnya. Langkahnya adalah B dikurang A dibagi H, 0,3 dikurangi 0, titik awalnya 0, yang kita cari 0,3, kemudian dibagi 0,1, berarti ada 3 langkah di sini ya. Ada 3 langkah. Nah, kalau metode Hund itu persamaannya atau persamaan iterasinya adalah ini, ada 2 ini. Yaitu ada 2 ini. Ya, ada 2. Yang pertama adalah kita menghitung di YI plus 1. Ya. Ini kalau pertama YI 10, yaitu I plus H kali F kali XI, YI. Nah, ini kan sama dengan Euler. Kemudian yang kedua, YI plus 1-nya ditentukan dari YI plus H per 2 dikali FXI, YI plus FXI plus 1, YI plus 1, 0. Jadi ini itu dipakai di. Oke. Maka kalau sudah ditetapkan ini, kita tahu bahwa di titik 0, X0-nya sama dengan 0, ini, maka Y0-nya diketahui sama dengan 1. Ya, di inisial. Nah, sekarang kita bisa melangkah ke langkah pertama. Langkah pertama bahwa I itu sama dengan I sama dengan 1, itu adalah X1, kita dapat X1 sama dengan X0 plus H. X0 plus H atau 0 plus 0,1 sama dengan 0,1. Dari titik X1 ini kita hitung Y10. Ya, karena rumus Hund kan ada 2, Y10 dan Y1. Y10 itu sama dengan Y0 plus H kali Fx0 Y0. Tinggal dimasukkan data yang diketahui, Y0-nya 1, H-nya 0,1, Fx0-nya X0-nya 0,1. Tinggal Fx0 ini, itu Anda masukkan nilai yang diketahui ke dalam persamaan ini. Nah, maka X-nya adalah 1 plus 0,1 kali 0 plus 0,1. Jadi 1 itu sini, 0,1 ini adalah H, dikali Fx-nya adalah 0, X-nya 0, plus 0 kali 1, sama dengan 1. Hasil ini baru kita masukkan ke Y1-nya.
Y1 sama dengan Y0 H/2 Fx 0, Y0 plus Fx1, Y10. Nah, Y10 itu dipakai sini. Maka 0,1 dibagi 2, tentu Y1 Y0-nya 1, dikali F 0,1. Kalau Anda hitung secara terpisah ini sudah tidak perlu dihitung lagi di sini. Hasilnya dari situ. Kemudian F 0,1, ya. 0,1 Jadi di sini X1-nya adalah 0,1 dari sini. Y10-nya adalah dari sini. Maka, nah sekarang tinggal Anda masukkan data ini ke dalam persamaan ini, dan data ini ke dalam persamaan ini juga. Yaitu 0 plus 0,1, 0 kali 1, 0,1 ditambah 0,1 dikali 1. Kita hitung, ini 0, ini 0,2, 1 plus 0,1 dikali 0,2 dibagi 2, sama dengan 1,001. Nah, di langkah pertama ini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Dipahami ya? Oke. Sekarang langkah kedua, maka X2 sama dengan X1 plus H. Ya, sama dengan yang tadi X1 plus H, 0,1 plus 0,2. Nah, di sini dari ini kita hitung Y20. Y20 sama dengan Y1 plus H kali F X1, Y1. Jadi kalau X-nya 2, maka di sini pasti dia mundur selangkah. X1, Y1. Y1-nya tadi 1,01. Hanya 0,1. F X1 yang dapat sebelum itu 0,1, Y1-nya 1,01. Nah, tinggal dimasukkan ini, data ini, fungsi ini, yang ini ya, ke dalam fungsi yang tadi kita tahu bahwa F X, Y itu sama dengan X plus X dikali Y. Itu. Maka X-nya berapa? 0,1 plus 0,1 dikali 1 dikali 1,01. Kita hitung 0,1 dikali 0,201, dapatnya ini. Hasil ini kita masukkan lagi untuk menghitung Y2. Karena Y2 sama dengan Y1 plus H/2 Fx1, Y1 ditambah Fx2, Y2. Nah, 1,01, 0,1 dibagi 2 hanya sekarang Fx1, Y1 sudah kita hitung di sini, tinggal dimasukkan ke sini 0,201 plus Fx2-nya sekarang, X2-nya adalah ini. Kemudian Y2-nya, Y20-nya adalah ini. Nah, data ini kita hitung dengan rumus yang sama ini, yaitu 0,201. Kalau kita hitung ini dengan cara yang itu, maka ini akan sepadan dengan, kalau Anda mau perjelas ya, yaitu sama dengan 0,2 ditambah 0,2 dikali titiknya di tengah dikali 1,0301. Jadi hitung dapatnya adalah 0,4060. Maka kita selesai dihitung semuanya dapatnya 1,04. Oke. Nah, kemudian hasil ini itu sudah di 1,04 ya. Di Y sama dengan 0,2. Nah, sekarang tinggal langkah terakhir, yaitu di I sama dengan 3. X3 sama dengan X2 plus H. Atau sama dengan 0,3. Kita hitung Y3 0-nya dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Y2 plus H kali Fx2, Y2. Y2 sebelumnya adalah yaitu 1,04. 1,0 sebentar, Y2-nya adalah 1,04 betul. Ditambah H dikali Fx2, Y2. X2-nya adalah 0,2, Y2-nya adalah di 1,04. Maka kalau kita hitung, kita dapat Y30. Y30 itu adalah ini, 1,0402. Hampir sama. Ya. Kemudian baru kita hitung Y3-nya.
Y3-nya sama dengan Y2 plus H per 2 Fx2, Y2 ditambah Fx3, Y30. Nah, kalau dihitung dengan cara yang sama, 1,04 ditambah 0,1 dibagi 2. Kalau ini dihitung, Fx2, Y2, itu kita dapatnya 0,4080 ditambah Fx3, Y30. X3-nya mana? X3-nya adalah 0,3, Y30-nya adalah 1,4, dapatnya 0,612. Ya. Maka kita hasil akhirnya adalah 1,09112. Nah, kalau kita gunakan dalam bentuk tabel, kita petakan di I1 sampai I3 itu dapatnya XI-nya, FXI-nya, YI, di 0,2, 0,4, kemudian Y10-nya ini, kemudian Y1, FXI plus 1, Y10 itu ini, kemudian ini. Nah, ini sudah bisa kita selesaikan. Itu kalau metode pun. Jadi kalau dengan 3 langkah, nah kita jadi pertanyaannya kan ditanya di Y3. Akhirnya Anda bisa menuliskan itu jadi Y di titik 0,3 itu hampir sama dengan 1,0912. Ada pertanyaan sampai di situ? Jadi ini sebenarnya penyelesaian persamaan diferensial dengan metode numerik itu adalah proses perhitungan yang sama, itu dilakukan secara berulang-ulang. Memang kalau secara psikologis, kalau Anda salah di titik 2, maka hasil di titik 3 juga salah. Nah, biasanya kalau ujian penyelesaian numerik itu yang kita lihat juga caranya menyelesaikan. Namun di saat pandemi ini ujiannya kan tidak bisa dilakukan secara ujian esai ya, tapi lebih pada multiple choice yang di dalamnya pun ada perhitungan sebetulnya. Kalau Anda nggak paham cara ngitungnya juga nggak akan bisa. Oke, ada pertanyaan sampai di sini dulu? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, oke. Jadi digunain terus-menerus, Pak, ya, dimasukin terus-menerus yang fungsi Ya, akhirnya. ya, jadi itu kemarin sempat saya bingung. jadi Tapi udah paham saya, Pak, sekarang. Makasih. oke. Ya. Sudah dipahami. Sekarang kalau nah yang RK-nya belum kan ya, yang runutannya. Nah, sini saya lompat dulu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita selesaikan dengan RK gitu kan, ditanya RK kan. Ya, RK ya. RK. Kita coba selesaikan dengan metode Runkuta Orde 3. Saya copy dulu soal ini, saya bawa ke whiteboard biar memudahkan saya untuk menyelesaikan persoalan. Saya bawa ke sini. Ini soalnya selesaikan dengan RK. Nah, kalau kita lihat di sini untuk metode RK ya. RK3, saya katakan RK3. RK3 itu coba kita cari dulu persamaannya bahwa sama dengan sebelumnya bahwa Y aksen itu sama dengan X plus X dikali Y dengan Y di titik 0 itu sama dengan 1. Ya, itu dulu pertama. Sama saja kalau Anda menghitung langkahnya, langkah penyelesaian adalah N-nya itu sama dengan B dikurangi A dibagi dengan H. Dari data yang diketahui, yang kita cari adalah 0,3, 0,3 itu sama dengan B-nya. Di titik awalnya adalah Y0, 0 berarti 0, A-nya dibagi dengan 0,1. Ini tetap sama dengan 3. Ya. Nah, sekarang baru kita lakukan, sekarang kita lihat dulu bahwa formulasi RK Orde 3 atau rumusan RK Orde 3 RK Orde 3 itu pertama itu adalah
kita harus tahu K1 dulu. K1 itu sama dengan H dikali F X I, YI. Kemudian K2 itu sama dengan H dikali F X I plus setengah H per 2 ya. Titik koma Y I di minus K. Nanti kita lihat benar saya K1 kalau saya nggak salah. K3 saya juga nggak hafal rumusnya, tapi H itu adalah F X I ya plus H titik koma YI di sorry. Ini mestinya ditambah kayaknya K per 2. K per 2 ini di minus K 1 plus 2K2. Nanti kita lihat ya. Tuh. Baru sekarang rumus iterasi dari rungkutannya adalah YI plus 1 itu sama dengan YI plus H dibagi 6 dikali K1 ditambah 4K2 ditambah K3. Tuh. Nah, itu jadi kalau Anda lihat di sini, maka sebetulnya setiap iterasi itu kita hitung XI-nya berapa, XI plus H per 2 berapa, XI plus H berapa, kemudian kita hitung step by step ya. Oke. Sekarang coba kita lihat, kita confirm dulu persamaan RK orde 3-nya. Saya cari Excel-nya dulu. Nah ini. Nah rumusannya ini. XI, YI betul setengah H, Y plus setengah K1. Betul, K1 dibagi 2, K2, K2 betul. Oke, betul ya. Permisi Oke, Pak. ya. Untuk yang YI plus satunya itu 1/6 bukan H per 6 Pak. Oh ya, 1/6. Betul. 1/6. Oke. Saya tulis ya, ini 1/6. Ya, 1/6. D1/6. Oke. Nah, sekarang kita coba mulai kerjakan itu karena itu rumusannya. Maka yang kita ketahui tadi yang diketahui adalah ketika I-nya sama dengan 0, kita tahu adalah X0-nya sama dengan 0. Sama dengan 1. Y0-nya sama dengan 1. Oke, sekarang kita lanjut ke di langkah pertama, yaitu I sama dengan 1. Maka yang kita tahu adalah X1 sama dengan sebelumnya, X0 plus H itu sama dengan 0,1. 0,1 nilainya. Kemudian dari sini, nah kita hitung K1 dulu. K1 itu sama dengan H kali F di titik X0, Y0. Ya, F X0 titik Y0. Maka kita tinggal masukkan 0,1 dikali F
nolnya, X0-nya berapa? 0, Y0-nya adalah 1. Nah, sekarang apa itu Fx0, Y0? Anda harus lihat dulu. Fx0, nah saya tulis ya, di mana Fx, Y dalam hal ini itu adalah X plus X dikali Y. Nah, ini. Maka data ini itu harus dimasukkan ke situ. Nah, ini sama dengan 0,1 dikali 0. Dikali dalam kurung 0 plus 0 dikali 1. Maka ini sama dengan 0. Kita dapat 0. Ya. Nah, sekarang K2. Nah, untuk menghitung K2, Anda harus perhatikan bahwa untuk K2 itu kita lihat di sini. Kita butuh XI plus H per 2 dan YI plus K1 per 2. Kalau mau dipisah-pisah bisa juga. Jadi kalau K2 saya butuhnya adalah XI plus H per 2, maka tulis dulu di sini kalau mau pisah bisa juga. Berarti X, karena kita menghitung di titik I sama dengan 1, maka I di sini itu adalah I sebelumnya, X0 berarti. XI plus H per 2, dalam konteks ini karena di sini adalah kita menghitung di langkah pertama, mungkin enaknya ini diganti N aja ya. Ini N di langkah pertama itu menggunakan perhitungan sebelumnya. Berarti ini XI plus H per 2 itu sama dengan X0 plus H per 2. Nah, ini jadi kalau X0-nya berapa? 0 plus 0,1 dibagi 2 atau sama dengan 0,05. Kemudian YI plus K1 per 2. YI plus K1 per 2. Ini tidak lain adalah Y0 plus K1 per 2. Y0-nya berapa? 1 plus K1-nya 0, 0 per 2. Maka sama dengan 1. Baru sekarang dari data ini, baru saya bisa menghitung K2. Jadi K2 itu sama dengan H kali F dalam kurung X0 plus H per 2 titik koma Y0 plus K1 per 2. Nah, sekarang tinggal dimasukkan 0,1 dikali F dalam kurung X0 plus H per 2 itu adalah ini. Dan 1 dan Y0 plus K1 tadi. Maka di sini 0,05 Nah, itu sekarang K2-nya bisa kita selesaikan. Maka ini sama dengan 0,1 dikali dengan cara yang sama ini 0,05 ditambah 0,05 dikali 1 atau sama dengan 0,1 dikali 0,1 sama dengan 0,01. Oke, dapat. Sekarang tinggal kita selesaikan untuk K3-nya. Nah, kita lihat kalau K3 itu kan ini. XI plus H. XI plus H itu dalam hal ini adalah X0 plus H. Ya, X0 plus H. Karena kalau di langkah 1, berarti kita menggunakan data di langkah sebelumnya. Maka sekarang bisa kita hitung, kalau mau ditulis dulu rumus K3-nya boleh. K3 itu sama dengan H dikali F X0 plus H, titik koma Y0 minus K1 plus 2K2. Nah, sekarang tinggal kita tulis bahwa X0 plus H itu sama dengan 0 plus 0,1 itu sama dengan 0,1. Sekarang ini
Y0 minus K1 plus 2K2 itu sama dengan Y0-nya mana? Y0-nya adalah 1 minus 0 plus 2 dikali plus 0,0 ya, bingung, plus 2 dikali 0,01. Nah, ini kalau diselesaikan ini kan sama dengan 1 plus 0,02, 1,002. Kelebihan 1,02. Nah, maka sekarang K3 itu sama dengan 0,1 dikali F dalam kurung 0,1 titik koma 1,02. Nah, tinggal Anda masukkan ke dalam persamaan aslinya. Maka ini sama dengan 0,1 dikali 0,1 plus 0,1 dikali 1,02. Nah, tinggal Anda hitung. Kalau menggunakan sulit, maka Anda bisa memanfaatkan kalkulator. Inilah saya katakan Anda bisa menghitung menggunakan Excel. Misalkan saja saya gunakan Octave ya, yang sederhana. Octave client. Nah, ini. Ini saya kecilkan. Maka di situ adalah 0,1 dikali 0,1 ditambah 0,1 dikali 1,02. Ya. Tuh, tutup kurung. Dapatnya adalah 0,0202 ya. 0202. Nah, sekarang saya tulis di sini 0,0202. Nah, sekarang setelah dapat K1, K2, K3, sekarang kita bisa menghitung Y1. Jadi Y1 cek dulu. Ini adalah Oke, udah betul. Sekarang kita hitung Y1. Maka Y1 itu sama dengan Y0 plus 1/6 dikali K1 plus 4K2 plus K3. Itu kan? Tinggal Anda masukkan. Y0 itu tadi 1 plus 1/6 dikali 0 plus 4 dikali 0,01 ditambah 0,0202. Nah, ini tinggal Anda hitung 1 plus, nah ini 1/6, 0,04 ya, 0,04 ditambah 0,06 berarti 1/6 dikali 0,0602. Sekarang sama dengan berapa? Nah, kita balik lagi ke Octave tadi, yaitu kalau ragu dengan hasil perhitungannya bisa Anda hitung ulang. Itu 0 plus 0 yang tidak usah tulis, 4 dikali 0,01 ditambah hasil sebelumnya kan sudah ada di variabelnya INS namanya. Anda bisa tulis INS di sini. Betul kan, 0,002. Jadi 1 ditambah INS itu 0,0602 dibagi 6. Hasilnya adalah 1,01. Hasilnya di sini itu adalah 1,0110. Kalau 4 digit. Oke, itu dulu di langkah pertama. Ada pertanyaan di langkah pertama ini? Halo? Nggak ada kayaknya, Pak. Ada, bisa dipahami? Nggak ada, Pak. Mirip sama hewan ya, Pak ya? Ya? Mirip dengan hewan ya?
Enggak juga sih, enggak mirip karena ini kan kalau di Hun itu kan cuma menggunakan 2 titik ya, YI0 dan Y0. Kalau di sini kan Oh, K1, K2, K3 kita hitung dulu. Nah ini ada tiga titik yaitu dari XI plus H per 2, XI plus H. Gitu. Jadi ada 3 titik pendekatan sebetulnya. oh, oke oke. Ya, kalau di Hun itu kan cuma 2, XI plus H. Di sininya YI pangkat 0 kan gitu. Di sini ada 3 dia XI plus H per 2, XI plus H. Ada 3. Oke. Baik Pak, makasih banyak. Ya, nah jadi kalau di dalam ini numerik itu ya langkah perhitungan yang begini ini diulang. Nah, untuk sekarang kan di langkah kedua kan kita mendapatkan di 0,2. Sama persis cara ngitungnya, sama persis. Ya. Tuh. Maka sekarang saya pakai warna yang berbeda. Maka sekarang untuk N sama dengan 2 atau langkah kedua itu saya dapat X2 itu sama dengan X1 plus H atau sama dengan 0,1 plus 0,1 karena tadinya 0,2. Maka dari sini kita hitung lagi K1-nya sama dengan H dikali F. Nah, sekarang ini langkah kedua kan, maka gunakan hasil perhitungan langkah sebelumnya yaitu X1, Y1. Di mana F dalam kurung X, Y itu adalah sama dengan X plus X dikali Y. Ini harus diingat. Itu aja cara pengingatnya gitu. Nah, sekarang maka tinggal 0,1 dikali F dalam kurung X1-nya berapa? X1-nya adalah 0,1 titik koma. Kemudian Y1-nya berapa? Nah, ini yang dipakai. 1,01. Maka sekarang kita dapatkan 0,1. Data ini dimasukkan ke situ dikali ya 0,1 ditambah 0,1 dikali 1,01. Nah, ini bisa Anda hitung pakai kalkulator atau yang tadi. Ini bisa kita hitung yaitu 0,1 dikali dalam kurung 0,1 ditambah 0,1 dikali 1,1. Asal tidak salah, coba kita cek 0,1 dikali dengan 0,1 plus 0,1 dikali 1,01. Oke, dapatnya adalah 0,0201. Ya, 0,0201 ya. 0,0201. Nah, sekarang K2 kita hitung. Kalau Anda mau tulis dulu rumus K2 boleh. Jadi kalau K2 gimana? K2 itu sama dengan H kali F dalam kurung. Nah, di sini karena kan rumusnya adalah XI plus H per 2. Karena di sini langkahnya kedua, maka XI berarti X1 plus H per 2 titik koma Y1 YI sebetulnya Y1 ditambah K1 per 2. Nah, tinggal Anda hitung dulu. X1 plus H per 2 itu sama dengan 0,1 ditambah 0,1 dibagi 2. Ini 0,15. Ini kan 0,05, jadi 0,15. Kemudian Y1 ditambah K1 per 2 itu sama dengan Y1-nya adalah 1,01. 1,01 ditambah K1-nya tadi dapat ini 0,0201 dibagi 2. Nah, ini yang saya hitung lagi dengan cara ini kan saya punya 0, tinggal saya bikin gini aja 1,01 ditambah 0,0201 itu kan ada di variabel NS dibagi 2. 1,02. Dapatnya 1,02. Cek 02 itu. Oke.
Sudah selesai, maka sekarang bisa kita hitung K2-nya. K2 itu sama dengan 0,1 dikali R dalam kurung. Nilai ini kita masukkan 0,15 titik koma 1,0. Tinggal Anda selesaikan. 1 dikali 0,15 ditambah 0,15 dikali 1,0. Ini sama dengan berapa? Tinggal kita selesaikan dengan bantuan yang tadi, yaitu 0,1 dikali dalam kurung 0,15 ditambah 0,15 dikali ANS. ANS-nya masih ada. Itu kita enter, kita kali. Jadi 0,0303. Kita pakai 4 digit ya. Jadi dapatnya adalah 0,0303. Ini dapatnya. Kita kasih tanda. Nah, sekarang kita hitung K3. Ya. Dengan cara yang sama persis. Tuh. Sekarang kan kalau K3 di sini rumusnya adalah H dikali F dalam kurung X1 plus H titik koma Y1 dikurangi K1 di plus 2K2. Nah, sekarang kita hitung ini. X1 plus H itu sama dengan 0,1 ditambah 0,1 sama dengan 0,2. Kemudian Y1 minus K1 plus 2K2 itu sama dengan Y1-nya berapa? Anda lihat. Tadi Y1-nya adalah 1,01. 1,01 diminus 0,0201 ditambah 2 dikali 0,0303. Ini sama dengan berapa? Kalau kita hitung lagi, yaitu 1,01 diminus 0,0201 ditambah 2 dikali ANS. Karena tadi kita punya 0,0303 itu di ANS. Sama dengan 1,0505. Ya. Jadinya adalah 1,0505. Nah, ini sekarang kita gunakan untuk menghitung K3. Jadi K3 itu sama dengan 0,1 dikali F dalam kurung 0,2 1,05. Nah, tinggal diselesaikan, yaitu 0,1 dikali 0,2 ditambah 0,2 dikali 1,05. Nah, sama dengan berapa? Tinggal kita hitung selesaikan. Itu 0,1 dikali 0,2 ditambah 0,2 dikali ANS. 0,410. Maka ini dapatnya 0,0410. Nah, sekarang baru kita bisa menghitung. Saya pakai yang merah lagi. Ini. Maka Y2 itu sama dengan Y1 plus 1/6 dikali K1 plus 4K2 plus K3. Tinggal Anda masukkan. Y1-nya berapa? Y1 dapat kita tahu dari sini. 1,011,01 ditambah 1/6 dikali K1. K1-nya adalah tadi, bisa kita lihat dari sini, ini kan ada K1. 0,0201. 0,0201 ditambah 4 kali K2. Kali K2-nya adalah 0,0201
0,0303 ditambah K3 0,410. Nah, itu. Maka sekarang kita bisa menyelesaikannya menjadi ini, kalau Anda hitung itu jadi 1,01 ditambah saya kasih kurung saja 0,0201 ditambah 4 kali 0,0303 oke ditambah 0 ANS itu saya ada ya itu dibagi 6 dapatnya adalah 1,0404. Jadi di sini dapatnya 1,0404. Nah, ini sudah dapat. Nah, jadi cara yang tadi ini untuk berikutnya itu untuk di terakhir di langkah ketiga ya di langkah ketiga atau N sama dengan 3. Kuning agak jelek ya. Kita pakai hitung aja. Ini sekarang terakhir itu di N sama dengan 3 atau X2 X3 itu sama dengan X2 plus H atau sama dengan 0,2 ditambah 0,1 sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama, maka kita hitung lagi K1-nya sama dengan H kali F X2, Y2, dan seterusnya. Maka kita terakhir itu bisa dapat Y3. Nah, kalau kita hitung-hitungan saya di Excel, coba kita cek ya. Dan kan 1. Excel, saya dapatnya ini. Saya bawa ke sini deh. Ini, saya dapatnya ini, saya bawa ke sana. Mungkin dia di atas ini. Ini. Tuh. Kena cek bahwa Y2, saya dapat Y2 itu adalah ini, 1,0404 betul. Berarti di sini kalau kita lanjutkan perhitungannya, maka K1 di titik ini itu sama dengan 0,1 dikali F dalam kurung X2-nya berapa? 0,2 titik, 1,0404. Ini kalau Anda hitung dapat K1-nya adalah 0,4081. 0,0408. Kemudian K2-nya, kalau H dikali F di titik X2 plus H per 2, titik koma, Y2 ditambah K1 per 2. Ini adalah 0,1 dikali F. Kalau X2 plus H per 2 itu dapatnya ini, 0,25. 0,25 titik koma Y2 plus K1 per 2 dapatnya 1,0608. 1,0608. Maka ini kalau dihitung hasilnya adalah 0,051 0515. 0,0515. Kemudian K3 itu sama dengan H dikali F
X2 plus H titik koma Y2 dikurangi K1 ditambah 2K2. Nah, ini kalau Anda hitung 0,1 X2 plus H itu adalah 0,3. Y2 minus K1 plus ini plus 2K2 nih. 1,1027 ya. 1,1027. Nah, ini kalau dihitung K3 itu dapatnya 0,0631. Maka dari semua ini kita bisa menghitung Y3 itu sama dengan Y2 ditambah 1/6. Kita kasih warna merah biar seragam. Dapatnya adalah Y3 itu sama dengan Y2 ditambah 1/6 dikali K1 tambah 4K2 ditambah K3. Maka sekarang kita bisa menghitung Y2 adalah 1,0404 ditambah 1/6 dikali 0,0408 ditambah 4 kali 0,0515 ditambah 0,0631. Nah, kalau kita hitung dapatnya adalah 1,0921. Ini hasil akhirnya. Oke, nah kalau kita bandingkan dengan hasil perhitungan yang Hun, ini saya dapatnya 1,0921. Jadi Y di titik 0,3 dengan RK3 itu sama dengan atau hampir sama dengan 1,0921. Kalau kita hitung tadi dengan Hun, itu kita dapatnya adalah di ini 1,0912 dengan Hun ya. 1,0912. Kita cek 1,0912. Jadi selisihnya sedikit. Kalau dengan Hun itu dapatnya 1,0912. Jadi selisihnya cuma 0,11. 0,0011. Itu kecil. Itu dengan metode RK order 3. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada? Nggak ada, Pak. Ya, silakan. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kalau sudah bisa, saya lanjut sekarang ke penyelesaian nomor 2. Oke. Nah, sekarang yang di sini ditentukan nilai Y 0,3 dengan hash 0,1 dengan metode Euler dan Hun dari 2Y aksen, double aksen ditambah Y aksen pangkat kuadrat plus Y sama dengan 0. Dengan Y 0 sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 1. Nah, ini solusinya. Pertama, kita harus mengubah persamaan diferensial order tinggi ini menjadi sistem persamaan diferensial. Caranya adalah turunan tertingginya kita bawa di sisi kiri dan sisanya kita bawa di sisi kanan. Maka kalau ini disederhanakan itu menjadi 2Y double aksen sama dengan minus Y aksen kuadrat minus Y. Dengan Y0 sama dengan 0, dengan Y aksen 0 itu sama dengan 1. Nah, kalau kita misalkan Y aksen sama dengan Z, Y aksen sama dengan Z, maka Y double aksen ini tidak lain adalah Z aksen. Ya kan? Z aksen itu sama dengan Y double aksen atau turunan keduanya itu sama dengan minus 0,5 dikali, karena Y aksen sudah kita misalkan sama dengan Z, maka Z kuadrat plus Y. Nah,
Ini kan tinggal dibagi 2, minusnya dikeluarkan, jadi minus 0,5 kali Z kuadrat plus Y. Dengan Z0 itu sama dengan Y aksen 0 sama dengan 1. Nah, ini sudah bisa merupakan sistem persamaan diferensial. Nah, dari sini baru kita bisa selesaikan. Ya. Nah, ini sudah menjadi SPD. Ya, ini sudah menjadi SPD. Sistem persamaan diferensial. Nah, di sini maka yang perlu Anda perhatikan di sini kan ada 2 persamaan ini, Y aksennya, Y aksen sama Z aksen. Nah, bisa juga kita menulis seperti ini. Jadi dengan F1X, Y, Z. Nah, karena ini variabelnya kan ada 3, F1X, Y, Z itu sama dengan Y aksen sama dengan Z. F1. F2X, Y, Z itu sama dengan Z aksen. Itu sama dengan minus 0,5 dikali Z kuadrat plus Y. Jadi ada 2 persamaan Fx, Y, Z. Nah, di sini kalau ada tiga variabel, di sini kan ada 3 variabel nih. dy per dx, dz per dx. Jadi ada x, y, dan z. X, y, dan z. Nah, sekarang di n ke 0 itu adalah inisial, kita ketahui datanya, x0-nya 0, y0-nya 0, z0-nya 1. Ketika di langkah pertama, x1 sama dengan x0 plus h, 0 plus 0,1, 0,1, sama. Maka di sini kita harus menghitung dulu, karena pakai metode Hun, Anda harus ingat bahwa Hun itu punya pendekatan formulasi Hun ya. Saya tulis di sini di kotak sini. Saya kotakin. Ya. Formulasi Hun. Formulasi Hun itu adalah Y0 itu sama dengan Y0, bukan Y0, tidak bisa dihapus. Sorry, ini YI ya, YI plus 1, YI plus 1, 0, YI plus H kali F XI, YI. Tuh. Kemudian baru dari itu baru menghitung YI plus 1 itu sama dengan YI plus H per 2 dikali F dalam kurung XI, YI ditambah F dalam kurung XI plus 1 titik koma YI plus 1, 0. Nah, ini rumusnya. Maka pertama, kalau demikian, karena di sini ada 2 persamaan, yaitu Y dan Z, ya, Y dan Z, maka kita harus menghitung dulu Y1 0-nya. Ya, di N1 kita hitung Y1 0-nya itu sama dengan Y0 plus H kali Fx0, Y0, Z0. Nah, untuk variabel Y, itu kan ini dinamai tadi F1, maka Fx, Y, Z untuk Y itu sama dengan Z. Maka kita tinggal hitung Y0-nya berapa? 0, hanya 0,1, F 0,0, X0-nya 0, Y0-nya 0, Z0-nya 1. Tinggal dihitung 0 plus 0,1. Nilai dari ini itu tidak lain adalah kita bawa ke sini. Di situ. Sama dengan Z. 0,1 kali Z itu 1. Kita dapat 0,1. Sedangkan Z10, kita harus hitung Z0 plus H kali F X0, Y0, Z0. F di sini itu adalah yang berlaku adalah F untuk Z. F untuk Z itu adalah F2 tadi, yaitu sama dengan minus 0,5 kali Z kuadrat plus Y. Maka tinggal kita masukkan 1 plus 0,1 kali F dalam kurung 0,01. Tinggal dimasukkan 1 plus 0,1 minus 0,5 kali 1 kuadrat Z-nya ini tambah 0. Tidak bergantung pada Y, tapi hanya bergantung pada Z dan Y dan Z. Z kuadrat plus Y. Seperti ini dapat 0,9.
Nah, dari hasil perhitungan ini baru kita dapatkan Y1. Y1 itu sama dengan Y0 plus H per 2 kali Fx0 Y0 Z0 plus Fx1 Y10 ditambah koma Z10. Nah, F di sini yang berlaku adalah F1, ini Z. Maka tinggal dihitung Y0 plus kita ini. Ini adalah Fx, Y, Z yang di sini adalah sama dengan Z. Maka tinggal dihitung 0, 0,1 dibagi 2, X0, Y0, Z0. Ini adalah 1, karena Z0-nya 1. 1 plus Z10 ini 0,95 karena banyak bersama dengan Z 0,95. Tinggal diselesaikan dapatnya. Dapatnya adalah, nah kemudian baru kita hitung di Z1. Setelah dapat Y1, kita hitung Z1. Z1 itu sama dengan Z0 plus H per 2 dikali ini Fx0 Y0 Z0 plus Fx1 Y10 Z10. Ingat bahwa Fx, Y, Z yang di sini itu adalah punyanya Z, yaitu minus 0,5 kali Z kuadrat plus Y. Nah, tinggal diselesaikan Fx0 Y0 Z0 minus 0,5 kali 1 kuadrat plus 0 minus 0,5. Ini 0,5 dikali 0,95 kuadrat plus 0,1. Misalkan sama dengan A. Kalau kita hitung A ini berapa, ya menyelesaikan ini saja. Kalau dalam hal ini, karena di titik 1, saya mendapatkannya adalah ini. Di titik 1 adalah ini. Minus, ini sama dengan minus 0,5013. Nah, di sini ditambahkan dengan ini sama dengan 1 plus 0,05 dikali minus 0,5 minus lagi 0,05013. Nah, diselesaikan dapatnya ini. Tuh. Nah, demikian seterusnya. Maka cara perhitungan tadi untuk Z2, kalau saya bawa apa namanya? Jadi kalau untuk langkah kedua nanti kita dapatkan lagi Y20 dan Z20. Setelah itu baru dilakukan. Nah, demikian seterusnya. Itu akhirnya kita dapat di titik terakhir itu adalah 2,77875 sama 0,8498 untuk Z. Nah, kalau seterusnya itu ya langkah perhitungan yang tadi. Langkah perhitungan yang sama ini, itu kita ulang. Jadi kalau nanti N sama 2, jadi kita hitung Y20, Z20, kemudian kita hitung Y2, kemudian kita hitung Z2. Untuk nanti sebanyak 3 kali Anda melakukan perhitungan. Jadi kalau soalnya panjang, soalnya membutuhkan perhitungan yang panjang, jadi cukup satu langkah Anda tampilkan perhitungannya, kemudian sisanya ditulis dalam bentuk tabel seperti ini. Itu bisa. Tabelnya harus step by step. Di sini Anda lihat, saya menghitung XI, kemudian FXI, YI-nya, kemudian saya dapat Y10, kemudian FXI, YI, ZI untuk Z, saya dapat Z10, kemudian saya dapat FXI1, Y1 untuk Y ya, untuk Y lain, saya dapat Y1, untuk Z juga lain lagi, saya dapat Z. Itu akhirnya, maka hasil akhirnya kita akan mendapatkan Y di titik 0,3 itu sama dengan ini hasilnya 0,2775 ya. Nah, kalau kita lihat hitung-hitungan Eulernya, ada di Euler latihan kedua itu dapatnya di Y 0,02850, sedangkan di ini kita dapatnya 27. Jadi hasilnya mendekati seharusnya. Oke, ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa dipahami. Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada Pak, kalau saya. Cukup bisa dipahami perhitungannya? Sudah Pak, barusan ini. Barusan paham. Yang lain gimana? Kalau tidak ada pertanyaan,
sekedar pengumuman bahwa ujian numerik itu hari Kamis kalau saya tidak salah. Sudah ada ininya, jadwalnya? Oh, belum keluar Pak, mungkin sekitaran akhir minggu ini. Akhir Udah, minggu ini ya. udah keluar kok, udah Oh, udah keluar. keluar. Udah keluar. Hari Kamis ya? Udah keluar. Tanggal 10 kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah Pak. Kemarin Ya. dikirim sama teman itu. Ya, hari Kamis kalau saya tidak salah. Kecuali kalau ada perubahan berarti nanti terakhir pengumumannya hari Jumat. Setahu saya sih mudah-mudahan tidak ada perubahan karena itu sudah diputuskan di Prodi. Kecuali kalau misalkan ada perubahan, kadang-kadang kan karena pandemi ini itu peraturan cepat berubah. Seharusnya kita libur mulai tanggal 24, sekarang tidak ada libur lagi. Jadi tetap tanggal 24 tetap masuk, tanggal 25 saja libur. Dan tanggal 1 hanya tanggal 1 saja libur, kemudian masuk lagi. Jadi tidak ada libur karena pandemi semakin banyak di Indonesia, jadi libur panjang pun dikurangi. Harus mengejar materi Pak ya. Materinya sudah habis hari ini, sampai di sini saja. Berarti untuk UTS-nya materinya dari setelah untuk UAS materinya dari setelah UTS Pak? Ya betul, setelah UTS sampai hari ini. Oke. Baik Pak. Jadi soalnya multiple choice seperti UTS kemarin, cuman di dalam multiple choice itu kan ada hitungan ya. Iya Hitungan, nanti ya kalau Anda nggak paham perhitungannya ya ini. Dan attempts-nya sekali ya, nggak bisa. Dan waktunya saya batasi. Tolong dipastikan kuota Anda lancar, kemudian semuanya bisa lancar gitulah. Jadi jangan sampai kuotanya setengah jalan habis gitu kan. Masih dapat kuota Kemendikbud kan? Halo? Dapat saya Pak, kemarin masuk. Ya, kalau dapat mestinya masih bisa Dapat. Ya. Nah, tolong diperhatikan nanti soalnya kurang lebih dari masing-masing topik itu ada 10 soal. Ada 10 soal. Nah, kategori soal itu ada 3 sebetulnya. Mudah, sedang, dan sulit. Soal mudah dan sulit itu jumlahnya sedikit. Yang banyak itu sedang. Biasanya kalau mudah itu ada 2 soal, sulitnya ada 2 soal, kemudian sedangnya sisanya dari masing-masing topik. Nah, kalau soal mudah itu bisa Anda selesaikan kurang dari 1 detik kalau Anda belajar. Karena paling pemahaman konsep biasanya kalau mudah. Cuman harus hati-hati baca kalimatnya, karena di slide itu pernyataannya positif, di soal bisa pernyataannya negatif. Paham maksud saya ya? Nah, itu harus hati-hati. Ya, kadang-kadang kemarin saya terjebak. Kemudian kalau soal yang sulit itu biasanya sifatnya hitungan. Memang butuh waktu. Misalkan kalau soal mudah itu bisa 1 detik selesai. Kalau disulit bisa mungkin 1,5 menit baru selesai karena ngitung. Itu pun kalau paham cara ngitungnya. Nah, maka nanti waktunya kalau sedang itu biasanya 1 menit selesai. Maka 1 soal, ya. Permisi Pak, kalau misalkan dia loading halamannya lama bagaimana Pak? Oke, kalau loading halamannya lama, nanti Anda bisa men-screenshot pada saat loadingnya lama. Iya Pak, soalnya pernah kayak loadingnya itu bisa dari 15 detik sampai 1 menitan itu. Jadinya itu kan udah kebuang beberapa waktu buat soal itu Pak. Ya, betul. Ya, makanya dari itu kalau nanti kalau terjadi persoalan, maka kan saya pantau tuh ujiannya. Sebetulnya saya ada online itu, enggak ini. Maka Anda bisa chat saya segera ketika terjadi persoalan. Oke. Saya enggak saya tinggal itu, saya ada di online. Saya pantau termasuk kadang-kadang ini saya ingetin dia ya. Kalau pernah ada orang login 1 detik kemudian langsung keluar gitu. Itu langsung keluar itu tujuannya untuk mendapatkan, kan biasanya dosen ngasih feedback ya di soal itu ya. Ternyata kita mengasih feedback itu dimanfaatkan oleh anak-anak. Jadi ketika dia masuk terus dia keluar, kan keluar feedbacknya. Feedbacknya itu digunakan untuk mendapatkan kunci jawabannya gitu.
yang dulu sih. Kemudian ya sekarang jarang sekali dosen soal kuis atau apa itu dikasih feedback. Untuk Berarti yang review kemarin nggak dibuka lagi Pak, yang untuk post-test itu? Oh, enggak bisa. Saya punya bank soal kan, bisa saja salah satu, salah dua keluar dari sini. Oke, baik Pak. Bisa saja. Saya kan punya bank soal udah saya bikin, nanti saya pilih soal yang mana yang keluar. Gitu. Biasanya sih bisa kita chat random soalnya. Dari kita sharing dari sekian, nanti maka setiap orang kan dapat soal yang berbeda di nomor yang nomor 1 misalkan. Temanmu di depan atau di belakang itu pasti beda. Enaknya sih kalau ujian online bisa kita lakukan di ruangan kelas ya, sehingga lebih bisa terpantau. Oke, ini kan Anda bisa kumpul berapa orang untuk kerjain bersama kan juga tidak kita batasi seperti itu. Oke, silakan belajar dengan baik. Mudah-mudahan hasil terbaik akan mengikuti. Oke, jangan sekali melakukan curangan. Karena kecurangan akan berakibat fatal karena sekarang dunia digital, jejak digital itu kejam, ya, jangan melakukan curangan. Oke, kalau tidak ada lagi, sekian dulu hari ini, sampai ketemu di saat ujian akhir. Makasih banyak. Makasih banyak.